Oke, pagi Rangga. Pagi Pak. Gimana kabarnya? Baik sih Pak, alhamdulillah kabar saya. Nah, terus sekarang kamu kan udah datang ke sini. Nah, sebelumnya makasih banget ya buat Rangga udah mau datang ke sini. Tapi apa nih yang ngebuat Rangga datang ke sini dan apa yang Rangga rasain gitu? Sebenarnya Pak, saya memutuskan untuk datang ke sini karena saya tuh kepikiran. Karena tuh saya keseringan main game sih Pak. Jadi keseringan main game gitu ya? Hampir kecanduan malah Pak. Kecanduan. Nah, terus apa nih yang mau kamu capai di sesi kita kali ini? Sebenarnya untuk gimana ya Pak, memprioritaskan kembali kayak seberapa penting sih sebenarnya game, atau seberapa penting sih akademik, sehingga saya bisa mau menyeimbangkan antara kedua itu Pak. Oke. Nah, tapi sebelumnya dari Bapak itu terima kasih ya karena Rangga itu udah mau berbagi ceritanya gitu. Terus juga eh, Rangga udah mau ngutarain gitu apa yang Rangga rasain. Nah, itu teh langkah awal yang bagus gitu. Karena idealnya gitu ya. Menurut kamu seperti apa sih kondisi yang kamu inginkan gitu selain hal yang tadi Rangga bilang gitu? Sebenarnya kondisi yang saya inginkan ya saya bisa belajar sih, karena saya lebih condong main game sih Pak. Jadi kayak biar saya punya jadwal main game dan belajar gitu Pak, biar seimbang. Oke, itu tujuan yang bagus ya, dan juga jelas gitu ya. Jadi kamu mau menemukan nih keseimbangan antara main game dan juga eh, akademiknya ya. Betul. Kalau Bapak tanya nih, dari skala 0 sampai 10 gitu, dimana kamu udah bisa ngatur waktu dengan baik gitu. Dan 0 tuh berarti Rangga tuh benar-benar gak bisa mengontrol. Jadi skala nolnya tuh kalau Rangga bilang 0 berarti Rangga belum bisa nih ngatur waktunya. Tapi kalau misalkan Rangga 10 berarti Rangga udah bisa nih ngatur si waktu hal itu. Jadi berapa sih angka yang Rangga peroleh gitu sekarang? Kayaknya kalau misalnya saya pikir-pikir mah mungkin di 3 kali Pak ya. 3. Oke, karena kenapa kamu memilih kayak gitu? Karena ya gak balance sama sekali Pak, bahkan lebih condong ke gamenya. Sampai bener-bener gak bisa ngatur waktunya sih saya Pak. Oke, berarti kamu di sini mungkin agak kesusahan gitu ya buat ngatur waktu gitu ya. Nah, itu berarti Rangga belum bisa ngatur waktu nih tadi ya, Bapak bilang gitu. Belum bisa ngatur waktu sepenuhnya dari hal yang Rangga apa ya, yang Rangga rasain gitu. Jadi Rangga agak kesusahan gitu ya. Betul. Nah, terus waktu Rangga ngerasain hal itu apa gitu sih hal yang lain tuh yang Rangga rasain selain Rangga nggak bisa mengatur waktu gitu? Cemas sih Pak. Pertama cemas takut ketinggalan sama teman-teman, karena teman-teman mungkin pada saat saya lagi main game, teman-teman mungkin menghabiskan waktunya untuk belajar. Gitu sih Pak paling. Oh, jadi Cemas. Rangga agak ngerasa ketinggalan gitu sama Ketinggalan. teman-teman yang lain gitu ya. Betul. Karena Rangga tuh lebih prioritasin game daripada akademik Rangga gitu. Ya, tapi di satu sisi kadang saya juga bisa memposisikan saya untuk belajar juga sih Pak. Kayak misalnya lagi ada lomba atau kayak cerdas cermat gitu, yang sekiranya mungkin ada kesempatan Rangga dipilih jadi mewakili kelas gitu, Rangga masih bisa untuk memfokuskan ke belajar itu loh Pak. Jadi sebenarnya nggak bener-bener sepenuhnya terambil alih oleh game, tapi ya mostly, maksudnya kayak kebanyakan waktu Rangga habisin itu ya buat game. Oke, itu hal yang bagus ya. Jadi kamu tuh punya bukti gitu, punya bukti nyata kalau kamu itu bisa ngatur waktu gitu ya. Setidaknya karena Rangga tuh udah bisa ikut lomba loh gitu. Ya. Nah, terus menurut kamu ya, apa yang ngebuat kamu bisa fokus saat itu gitu? Ketika Rangga ikut lomba itu teh. Mungkin karena dipercayai sih Pak, karena dipercayai untuk mewakili. Dan itu kan lomba kan juga lumayan bagus buat
perkembangan. Jadi lebih karena dipercayai untuk mewakili sih, makanya jadi ada motivasi untuk kayak belajar daripada main game, maksudnya jadi ngefokus sendiri ke belajar. Oke. Hal yang lain kayaknya Rangga mau pengen menang juga gitu kali ya. Ya, itu motivasi lainnya. Terus Rangga suka latihan atau enggak gitu? Suka latihan. Oke, nah jadi saat kamu punya target nih yang penting gitu ya, kamu bisa lebih mudah gitu buat ngurangin game. Terus gimana kalau sekarang kamu coba deh menetapkan target gitu ya, hal kecil dulu deh. Misalnya dalam seminggu ke depan nih, Rangga tuh berapa jam main game, terus juga berapa jam yang menurut kamu tuh kamu harus belajar gitu. Nah, dan dari itu enggak mengganggu waktu tidur kamu dan juga waktu tugas kamu gitu. Oh, berarti saya harus ngefokusin kayak beberapa jam untuk main game dan beberapa jam untuk belajar juga. Iya. Membatasi lah berarti ya Pak. Iya. Nah, bisa gak Rangga kalau emang sekarang nih, kira-kira Rangga bisa gak kalau melakukan hal seperti itu di minggu depan gitu. Misalnya Rangga mungkin minimal 2 jam untuk ngegame gitu ya. Terus sisanya kamu tuh harus bisa nugas atau memang belajar gitu di sebelum jam 9 kira-kira. Kalau gitu kayaknya mungkin bisa sih Pak, sedikit-sedikit Rangga coba. Nah, itu rencana yang bagus ya gitu ya. Kalau bisa dilakuin sama Rangga gitu ya. Terus juga langkah awal atau langkah kecil lah itu yang bisa Rangga implementasikan gitu di minggu depan gitu ya. Nah, terus langkah pertama yang mungkin Rangga lakuin nanti itu apa gitu? Paling mencari motivasi untuk belajar sih Pak. Kayak misalnya saya takut tertinggal nih, itu kan jadi motivasi saya untuk belajar lebih giat. Mungkin gitu sih Pak. Jadi Rangga mencari motivasi gitu ya. Biar Rangga tuh bisa bergairah gitu ya buat belajar gitu ya. Oke, nah sebenarnya itu hal yang baik ya gitu ya. Bapak apresiasi sebelumnya gitu ya. Itu niat dan langkah kecil gitu ya buat minggu depan gitu ya. Terus ketika nanti Rangga udah bisa ngelakuin hal yang kecil itu apa kira-kira, misalkan gitu ya, Rangga udah bisa nih ngelakuin hal yang tadi. Nah, kira-kira kedepannya Rangga tuh bakal ngelakuin hal apa lagi? Pertama bakal ditingkatin dulu sih. Kalau misalnya saya bisa misalnya kayak biasanya kan kalau malam tuh saya bisa 6 jam untuk main game dan untuk belajarnya cuma beberapa menit lah. Kalau misalnya di minggu depan saya bisa 2 jam untuk belajar dan 4 jam main game, mungkin untuk minggu depan lagi saya bakal ningkatin lagi sih Pak kayaknya. Jadi mungkin kayak berturut 2 jam terus 3 jam ke depannya sampai benar-benar waktu untuk bermain game dan waktu untuk belajar tuh sampai seimbang gitu loh Pak. Bahkan bisa mengalahkan waktu untuk main gamenya sih. Paling gitu Pak. Nah, itu udah bagus loh. Nah, kamu udah mulai bisa nyusun sistem dukungan kamu sendiri gitu ya. Nah, kamu ngerasa seberapa yakin sih dari 0 sampai 10 bahwa kamu tuh udah bisa ngejalanin ini selama seminggu ke depan gitu? Sebenarnya keyakinan saya untuk ngejalanin ini untuk 1 minggu ke depan mungkin di angka 7 kali ya Pak, buat ngejalanin itu semua. Nah, itu angka yang tinggi lah sebenarnya gitu ya. Nah, apa yang bisa ngebuat Rangga itu si angkanya tuh naik loh dari 7 terus ke 8 atau ke 9 gitu? Sebenarnya kalau misalnya untuk naik ke angka 8 atau 9 mungkin saya sendiri mah perlu nyoba langsung dulu sih Pak. Kayak mungkin di hari pertama kalau misalnya saya rasa hal ini cukup berat, ya mungkin masih tetap di 7 Pak. Cuman kalau misalnya ternyata belajar itu menyenangkan buat saya, mungkin bisa naik sih Pak jadi 8 atau mungkin jadi 9. Gitu sih paling Pak. Oke. Sebenarnya itu hal yang bagus juga ya, dan mungkin masuk akal untuk hari ini gitu ya. Nah, gimana kalau minggu depan kita bertemu lagi nih, dan kamu ceritain nih apa yang
eh, apa yang ngebuat hal itu berhasil dan apa yang harus masih perlu disesuaikan gitu. Bisa nggak? Insya Allah bisa kalau untuk pertemuan selanjutnya. Berarti saya nanti nyoba dulu untuk menyesuaikan waktu belajar saya. Mungkin bertahap ya Pak ya. Iya. Menyesuaikan dulu waktu belajar saya dan waktu bermain game saya minimalisir dan mungkin saya usahakan untuk menyeimbangkan itu, dan nanti minggu depan bakal saya kasih tahu lagi sih Pak. Kira-kira hambatan apa, atau apakah sukses ataukah penuh dengan struggle atau bagaimana, nanti akan saya ceritakan lagi ke Bapak lah. Oke. Bapak nggak dengarnya tuh seneng gitu ya, karena Rangga tuh udah tahu nih apa yang harus Rangga lakuin gitu ya. Terus juga inget gitu ya, setiap langkah kecil itu berarti gitu ya. Dan kamu itu udah punya banyak potensi gitu ya, yang Bapak lihat dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya gitu, yang Rangga emang awalnya tuh ngeluh nih karena belum bisa gini gini gini. Ternyata sekarang tuh Rangga udah bisa nentuin tuh gimana kedepannya Rangga harus mengurangi si game ini dan fokus ke belajar, atau mungkin nggak mengurangi gamenya deh, tapi lebih ke menyeimbangkannya dulu gitu ya. Oke, nah kalau Tapi saya mau nanya dulu, boleh nggak Pak? boleh. Kalau misalnya kira-kira nih, kan saya kan waktu bermain game kan bisa sampai 6 jam tuh Pak, sedangkan belajarnya masih kurang. Tapi kalau misalnya kira-kira ternyata saya dalam satu hari pada saat saya belajar tuh, saya bisa benar-benar belajar dan benar-benar saya mendapatkan ilmu dari yang saya pelajari tuh Pak. Terus saya boleh nggak self reward dengan bermain game karena saya sudah puas dengan pembelajaran saya di hari itu? Itu boleh banget, karena itu sebagai apa ya, yang tadi kata Rangga bilang gitu, itu bisa jadi self reward Rangga. Nah kan, tapi jangan sampai Rangga tuh terlena juga gitu ya, karena udah ini bentuk self reward Rangga gitu, udah karena udah menyelesaikan hal-hal yang sebelumnya tuh Rangga nggak suka nih, tapi udah bisa jadi suka gitu, gara-gara ya itu tadi gitu. Rangga Rangga terlalu, mungkin terlalu meng-self rewardkan Rangga gitu, jadi jangan sampai Rangga terlena gitu. Oke, kalau gitu. Oke sih, Masih ada yang mau diceritain? cukup. Oke, kalau emang cukup, mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan dulu. Kalau emang Rangga ada hal yang masih pengen disampaikan, mungkin nanti kita bertemu lagi minggu depan, dan kita cari lagi gitu ya. Kalau emang misal minggu depan masih ada hal yang harus ditelaah lagi, mungkin Rangga masih bisa datang ke sini lagi. Oke. Oke, mungkin gitu sih Pak, cukup ya Pak. Terima kasih banyak Pak atas sesi kali ini. Ya. Terima kasih juga Rangga udah mau datang ke sini. Oke. Terima kasih Pak. Ya.